Demikian, dan dijawab oleh Al-Imam Hatim Al-Asam, wahai istriku, itu adalah sesuatu yang gaib, saya tidak tahu. Yang hanya mengetahui berapa umur kalian di dunia ini adalah Allah. Terus apa kata sang istri? Kalau yang mengetahui tentang batasan umur kami adalah Allah, maka jangan engkau hiraukan bagaimana urusan rezeki kami. Serahkan semuanya kepada Allah. Masya Allah. Ini perempuan idaman yang semacam ini nih. Suaminya hendak tulak, udah pian gak usah mikirakan ulun, pian tulak-tulak hak. Masalah rezeki Allah nang menjamin. Masya Allah. Kemudian berangkatlah Al-Imam Hatim Al-Asam dengan sebuah keyakinan yang sangat mantap. Inilah akidah yang ditinggalkan oleh para ulama, yang mereka warisi dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa rasuluh. Allah wa rasuluh. Allah, taraktullah wa rasulahu. Yang saya tinggalkan adalah Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Keyakinan. Selama kita menolong agama Allah, Allah bakal pasti menolong kita. Maka berangkatlah Al-Imam Hatim Al-Asam. Kemudian ya, yang namanya perempuan seperti ini sudah bagus, mantap keyakinannya bahwasanya Allah yang menjamin rezeki. Baru dapat 2 hari 3 hari, datang tetangga-tetangga, perempuan, wanita-wanita, bertanya kepada bertanya kepada istri Al-Imam Hatim, wahai istrinya Imam Hatim Al-Asam, mana suamimu? Tidak kelihatan. Dia bilang safar, lagi bepergian. Kemudian wanita-wanita tersebut mengatakan, oh berangkat ke mana? Pergi, ada suatu hajat. Maka perempuan tersebut bertanya kepada istrinya Al-Imam Hatim Al-Asam, berapa nafkah yang ditinggalkan oleh suamimu sebelum dia meninggalkanmu? Berapa nafkah yang dia tinggalkan untukmu sebelum dia meninggalkanmu? Berapa? Ini perempuan-perempuan mau menggoyahkan pendirian istrinya Al-Imam Hatim Al-Asam yang sudah berpendidikan, yang akidahnya mantap. Innallaha huwar razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Akan tetapi lihat, keimanan beliau tidak goyah meskipun kanan kiri orang menanyakan, berapa nafkah engkau ditinggalkan, berapa uang engkau diberi oleh suamimu sebelum dia berangkat meninggalkanmu. Beliau mengatakan, kembali bertanya kepada wanita-wanita yang ada di zaman beliau tersebut, saya ingin bertanya kepada kalian tentang suami saya Hatim. Ahuwar razzaq am akalur rizq? Apakah suami saya Hatim Al-Asam yang meninggalkan saya, dia adalah orang yang memberikan rezeki, atau dia sendiri sama statusnya seperti kita, yaitu pemakan rezeki? Ini pertanyaan dari wanita salihah yang berpendidikan, yang punya tauhid, yang punya akidah. Cukup beda. Maka dari karena itu harus beda, wahai ahlil majlis. Orang yang suka ke majlis sama orang yang tidak suka majlis harus beda keadaannya, tidak sama. Wanita yang sering ke majlis dengan wanita yang tidak mau ke majlis harus beda. Kalaulah orang yang sering ke majlis sama keadaannya dengan orang yang tidak suka ke majlis, terus siapa yang menolong syariatnya Nabi Muhammad? Terus siapa yang diharapkan untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad? Sering ulun sampaikan, makan dalam keadaan berdiri, minum dalam keadaan berdiri, memang hukumnya tidak haram. Akan tetapi ketika itu dilakukan oleh orang yang cinta dengan ilmu, akan tetapi itu dilakukan oleh orang yang ternisbatkan dengan ilmu, yang sering hadir majlis ilmu, itu bukan sesuatu yang biasa, akan tetapi itu adalah sesuatu cacat, aib, kekurangan yang ada di dalam dirinya. Sekarang ilmu apa yang kau amalkan sampai engkau meremehkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang di luar sana mereka juga berdiri. Naam, mereka berdiri karena mereka tidak tahu ilmunya, tapi engkau yang selalu hadir majelis ilmu, engkau yang selalu hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu, menghadiri acara haul, cinta dengan ulama, apa yang membuat engkau tidak mengamalkan daripada
ilmu yang telah engkau dapatkan. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama duduk memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, yang mana kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Menyambung hadis yang ke-24 dari hadis arba'in yang disusun oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairis salihin fid darain amin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam haditsil qudsi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pembahasan kita tentang hadis qudsi. Bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam haditsil qudsi, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, kullukum ja'i'un, sesungguhnya kalian semua ja'i'un, yaitu dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, melainkan kecuali orang-orang yang aku berikan makanan, kecuali orang yang aku berikan makanan. Kredivo Weekend, you check out pakai Kredivo, fleksibel itu. Karena seluruh makhluk ini adalah statusnya hamba. Apapun yang dimiliki oleh seorang hamba, pada hakikatnya seorang hamba tidak memiliki apa-apa. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun rumahnya, seorang hamba akan selalu merasakan bahwa dirinya tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan rizki yang ada di dalam kepemilikannya itu adalah titipan dari Allah. Dan setiap titipan kelak akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya besok di hari kiamat. Dari karenanya Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwasanya seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi ini tidak jauh beda seperti orang yang musafir. Adapun harta yang dia miliki, adapun segala apa yang dia miliki dari kekayaan dunia, semuanya adalah titipan. Dan orang yang musafir atau tamu, sebagaimana yang dikatakan kita hidup di dunia ini tamu.
Wadhaif murtahil. Yang namanya tamu pasti akan balik ke rumahnya. Ada orang menamu sampai nginap kepada kita sampai 1 minggu. Tidak ada. Batasan tamu cuma 3 hari 3 malam. Al-ikram, memuliakan tamu. Maka dari karenanya setiap manusia hidup di dunia ini seperti tamu. Yang namanya tamu pasti akan pergi, dan sedangkan titipan akan dikembalikan kepada yang pemiliknya. Dan seluruh rizki yang ada di permukaan bumi ini adalah milik Allah. Dan siapa orang yang tidak diberikan oleh Allah rizki dengan karunia-Nya, maka dia akan tetap merasakan kelaparan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya di dalam Al-Qur'an surah Hud Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi", tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di permukaan bumi ini melainkan 'alallah rizquha. Semuanya itu rizkinya telah dijamin oleh Allah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastat'imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Minta makanan kepada Allah. Fastat'imuni, maksudnya saluni watlubu minnil it'am, mintalah kepadaku makanan. Ut'imkum, maka aku akan berikan makanan kepada kalian. Maksudnya apa? Aku permudahkan bagi kalian asbab tahsilit ta'am. Aku mudahkan kepada kalian sebab-sebab untuk kalian meraih makanan yang kalian rasakan, dan akan aku berikan rasa kenyang kepada kalian. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah setiap saatnya. Dari karenanya dahulu ada salah seorang habib yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan saudara beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Beliau yang menggubah qasidah yang dibaca ketika ziarah ke makam orang saleh, salamullah ya sadah minar rahman yaghshakum hadzal habib. Ketika di masa kecilnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir, ketika beliau ingin makan ke siwan, ke tempat makanannya, beliau dididik oleh bibi beliau. Sebelum makan, makanan sudah dihidangkan di dalam. Makanan sudah dihidangkan di dalam, dikunci. Sebelum masuk ke ruang makan, dididik oleh bibinya dari semenjak kecil harus meminta dulu kepada Allah. Sebelum makan harus minta dulu, bukan baca doa makan, tidak, minta. Kalau baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan. Ini minta kepada Allah makanan dari langit. Dididik dari kecilnya seperti itu. Sehingga beliau dari semenjak kecilnya kebiasaan makan pagi, makan siang, makan malam, seperti itu. Sebelum masuk siwannya, sebelum masuk ke dalam tempat makannya, minta, ya Rabb, saya minta makanan, tolong turunkan makanan bagi kami. Makan, buka tempat makan, ada. Maka suatu hari bibinya masih belum menyiapkan, subhanallah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir, sudah jamnya makan, beliau masuk minta kepada Allah. Subhanallah, ketika dibuka ruang makannya, ternyata makanan sudah ada di dalamnya. Ternyata makanan sudah ada di dalamnya, belum disiapkan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sayyidatuna Maryam, lihat seorang perempuan, bagaimana beliau sampai Nabi Zakaria bingung. Qala ya Maryamu anna laki hadza, dari mana kau dapatkan ini rizki? Allah mampu memberikan rizki kepada kita tanpa sebab. Seperti cerita Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam ibadah dikunci oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam.
Kemudian ketika masuk ke tempat tinggalnya Maryam, tempat ibadahnya Maryam, maka Nabi Zakaria bingung, ini dari mana dapatnya nih? Buah yang harusnya ada di musim dingin ada di musim panas. Buah yang harusnya ada di musim panas kok ada di musim dingin. Anna laki hadza? Apa kata Sayyidatuna Maryam? Qalat huwa min indillah. Semuanya dari Allah. Pada akhirnya Sayyidatuna Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tadi ayat yang pertama umum, baik orang muslim atau kafir atau mukmin atau fasik, semuanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bernyawa yang melata di permukaan bumi ini rizkinya Allah yang menjamin. Itu sudah rata, sama rata. Tapi ada lagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah rizkinya itu bighairi hisab. Bighairi hisab. Kalau kita ingin menjadi orang yang semacam itu, maka jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan yang lebih lagi dari itu, orang yang bertakwa kepada Allah rizkinya min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya, bagaimana diceritakan bahwasanya di zaman dahulu ada salah seorang ulama yang bernama Hatim al-Asam. Di zaman dahulu ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Hatim. Al-Imam Hatim Al-Asam. Ada Al-Imam Hatim Al-Asam. Ketika Al-Imam Hatim Al-Asam ingin bepergian, maka otomatis beliau meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Otomatis sebelum suami pergi meninggalkan istri dan anak, harus meninggalkan nafkah yang cukup bagi mereka. Jangan asal-asal tinggalkan, jangan asal-asal pergi. Wahai suami, sebelum meninggalkan rumah, cek dulu keperluan istri, keperluan anak. Umpama sang suami ingin berangkat umroh, mudah-mudahan dimudahkan kita semua insyaallah. Ya kebetulan rezekinya hanya untuk suami, istri tidak ada. Suami yang ingin berangkat harus memperhatikan dulu berapa hari berangkatnya, 13 hari. Ya Allah, harus perhatikan 13 hari, anak seharinya berapa, kalikan 13. Istri setiap harinya berapa, kemudian berasnya, kemudian lauknya, keperluannya dan lain sebagainya. Hal yang mungkin tidak diduga-duga, siapkan. Hadal Imam Hatim Al-Asam, sebelum beliau pergi, beliau kumpulkan anak dan istrinya. Ketika beliau kumpulkan anak dan istrinya, maka beliau mengatakan, kalian mau minta berapa? Selama saya pergi, kalian mau minta berapa nafkah yang harus saya tinggal buat kalian? Maka sang istri menjawab. Apa kata sang istri? Sang istri menjawab, wahai suamiku, tinggalkan kami nafkah yang menurutmu berapa lama lagi kami hidup di dunia ini? Ini jawaban dari wanita salihah. Ini jawaban dari wanita salihah. Wahai suamiku, wahai Hatim, kalau engkau ingin memberikan nafkah kepada kami sebelum engkau meninggalkan kami, maka tinggalkan kadar nafkah seberapa lama lagi kami hidup di dunia ini. Maka kata Al-Imam Hatim Al-Asam, hadza ghaib. Saya tidak tahu berapa lama lagi kalian hidup. Ada di antara kita yang tahu berapa lama lagi kita hidup? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Entah 5 hari lagi, sebagaimana cerita Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas, ketika bermimpi dengan Malakal Maut dan bertanya, ya Malakal Maut, berapa lama lagi umur saya di dunia? Kata Malakal Maut, nih umurnya segini. Bertanya lagi Imam Malik bin Anas, ini maksudnya berapa? 5 jam? 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, apa 5 tahun? Belum lagi menjawab Malakal Maut, terbangun Al-Imam Malik bin Anas. Gemetar beliau. Siapa yang kada takut? Mimpinya langsung mimpi Ajrail, Masya Allah.
Mimpi Ajrail. Dan nanggung-nanggung lagi mimpi Ajrail, ya Allah. Nah, mudah-mudahan dalam tidur kita mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keesokan harinya beliau berangkat menuju rumah salah seorang ulama yang menguasai di dalam mentafsirkan mimpi, yaitu Al-Imam Muhammad bin Sirin rahmatullahi taala alaih. Sampai di sana beliau menceritakan setelah menceritakan baru beliau meminta kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin untuk mentakwilkan mimpi beliau. Nah, ini adablah. Ketika orang menceritakan mimpi kepada kita, jangan ditakwilkan kecuali dia meminta kepada kita, dan kita jangan berani mentakwilkan melainkan kita menguasai ilmunya. Maka Al-Imam Muhammad bin Sirin ketika mendengar cerita Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang bermimpi dengan Azrail, maka Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan yang dimaksud Azrail 5 tersebut bukanlah 5 jam dan bukan 5 hari atau 5 minggu atau 5 bulan bahkan 5 tahun, bukan itu. Akan tetapi pertanyaan engkau wahai Imam adalah mengenai salah satu dari 5 perkara yang tidak ada mengetahuinya akan 5 perkara tersebut melainkan Allah. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, wa indahu ilmus saa'ah wallahu walillahi indahu ilmus saa'ah wa indahu ilmus saa'ah wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kemudian beliau membaca sebuah ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya wa indahu ilmus saa'ah, bahwasanya Allah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Naam. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Akhir dari surah Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, tentang hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, tentang janin yang ada di rahim seorang perempuan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, engkau tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan engkau tidak akan pernah tahu di bumi mana engkau akan meninggal dunia. Ada 5. Ya Rabb, mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Nah, kemudian Al-Imam Hatim Al-Asam rahmatullahi taala alaih ketika dijawab oleh istrinya, ini jawaban wanita salihah masyaallah, tidak membebani suaminya. Makanya perempuan yang paling banyak berkahnya itu perempuan yang bagaimana? Perempuan yang paling berkah itu adalah perempuan yang tidak membebani suaminya, membebani dari luar, dari batasan kemampuan suaminya. Ada perempuan yang paling berkah. Tapi jadi suami harus peka. Jangan sampai karena seorang istri tidak ada tuntutan minta belikan baju dan lain sebagainya, tapi suaminya kada peka. Suaminya kada peka, masya Allah. Jadi suami harus peka. Kemudian sang istri menjawab demikian, dan dijawab oleh Al-Imam Hatim Al-Asam, wahai istriku, itu adalah sesuatu yang gaib, saya tidak tahu. Yang hanya mengetahui berapa umur kalian di dunia ini adalah Allah. Terus apa kata sang istri? Kalau yang mengetahui tentang batasan umur kami adalah Allah, maka jangan engkau hiraukan bagaimana urusan rezeki kami. Serahkan semuanya kepada Allah. Masya Allah. Ini perempuan idaman yang semacam ini. Suaminya hendak tulak, udah pian gak usah mikirakan ulun, pian tulak-tulak hak. Masalah rezeki Allah nang menjamin. Masya Allah. Kemudian berangkatlah Al-Imam Hatim Al-Asam dengan sebuah keyakinan yang sangat mantap. Inilah akidah yang ditinggalkan oleh para ulama, yang mereka warisi dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa rasuluh. Allah wa rasuluh. Allah, taraktullaha wa rasulahu. Yang saya tinggalkan adalah Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Keyakinan. Selama kita menolong agama Allah, Allah bakal pasti menolong kita.
Maka berangkatlah Al-Imam Hatim Al-Asham. Kemudian ya, yang namanya perempuan nah seperti ini sudah bagus, mantap keyakinannya bahwasanya Allah yang menjamin rezeki. Baru dapat 2 hari 3 hari datang tetangga-tetangga perempuan, wanita-wanita bertanya kepada bertanya kepada istri Al-Imam Hatim, wahai istrinya Imam Hatim Al-Asham, mana suamimu? Tidak kelihatan. Dia bilang safar, lagi bepergian. Kemudian wanita-wanita tersebut mengatakan, oh berangkat. Berangkat ke mana? Pergi, ada suatu hajat. Maka perempuan tersebut bertanya kepada istrinya Al-Imam Hatim Al-Asham, berapa nafkah yang ditinggalkan oleh suamimu sebelum dia meninggalkanmu? Berapa nafkah yang dia tinggalkan untukmu sebelum dia meninggalkanmu? Berapa? Ini perempuan-perempuan mau menggoyahkan pendirian istrinya Al-Imam Hatim Al-Asham yang sudah berpendidikan, yang akidahnya mantap. Innallaha huwar razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Akan tetapi lihat, keimanan beliau tidak goyah meskipun kanan kiri orang menanyakan, berapa nafkah engkau ditinggalkan, berapa uang engkau diberi oleh suamimu sebelum dia berangkat meninggalkanmu. Beliau mengatakan, kembali bertanya kepada wanita-wanita yang ada di zaman beliau tersebut, saya ingin bertanya kepada kalian tentang suami saya Hatim. Ahuwar razzaq am akalur rizq? Apakah suami saya Hatim Al-Asham yang meninggalkan saya, dia adalah orang yang memberikan rezeki, atau dia sendiri sama statusnya seperti kita, yaitu pemakan rezeki? Ini pertanyaan dari wanita salihah yang berpendidikan, yang punya tauhid, yang punya akidah. Cukup beda. Maka dari karena itu harus beda, wahai ahlil majlis. Orang yang suka ke majlis sama orang yang tidak suka majlis harus beda keadaannya, tidak sama. Wanita yang sering ke majlis dengan wanita yang tidak mau ke majlis harus beda. Kalaulah orang yang sering ke majlis sama keadaannya dengan orang yang tidak suka ke majlis, terus siapa yang menolong syariatnya Nabi Muhammad? Terus siapa yang diharapkan untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad? Sering ulun sampaikan, makan dalam keadaan berdiri, minum dalam keadaan berdiri, memang hukumnya tidak haram. Akan tetapi ketika itu dilakukan oleh orang yang cinta dengan ilmu, akan tetapi itu dilakukan oleh orang yang ternisbatkan dengan ilmu, yang sering hadir majlis ilmu, itu bukan sesuatu yang biasa, akan tetapi itu adalah sesuatu cacat, aib, kekurangan yang ada di dalam dirinya. Sekarang ilmu apa yang kau amalkan sampai engkau meremehkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang di luar sana mereka juga berdiri. Naam, mereka berdiri karena mereka tidak tahu ilmunya. Tapi engkau yang selalu hadir majelis ilmu, engkau yang selalu hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu, menghadiri acara haul, cinta dengan ulama, apa yang membuat engkau tidak mengamalkan daripada ilmu yang telah engkau dapatkan? Ya Rabb, mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Ini harus beda. Harus beda orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Jangan hanya sekedar namanya yang beda, sebelum nama sama setelah nama, bukan hanya itu yang beda, tapi sikap, perilaku, perkataan, ucapan, pakaian, tingkah laku beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Harus beda. Orang yang suka hadir majlis, orang yang suka hadir majlis maulid, majlis burdah, majlis dalail, harus beda. Masa iya sama? Beda, bedakan. Besok di hari kiamat pun dibedakan oleh Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Berpisah kalian. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai kalian para pendosa, jangan dekat-dekat. Ini beda orang yang ahli taat dengan orang yang ahli maksiat. Ditanya, ini jawaban dari pertanyaan wanita-wanita yang ingin menggoyahkan pendirian sang istri Al-Imam Hatim Al-Asham. Saya ingin bertanya, suami saya yang bernama Hatim, ahuwar razzaq am akalur rizq? Apakah dia yang memberikan rezeki, ataukah dia sama statusnya seperti kita, pemakan rezeki? Semua yang membuli
istrinya Al-Imam Hatim Al-Asham dengan satu suara menjawab, bal huwa akalur rizq. Bahkan suamimu sama statusnya seperti kita, juga pemakan rizki, bukan yang memberikan rizki. Maka dijawab oleh istrinya Al-Imam Hatim Al-Asham, amma akalur rizki fadhahab. Sang pemakan rizki, suami saya memang telah pergi. Wa ammar razzaq, adapun sang pemberi rizki, mugimun la yad'an, selalu ada dan tidak akan pernah pergi selama-lamanya. Ada tauhid, ada akidah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah keluasan rezeki insyaallah, amin ya rabbal alamin.